Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar dengan sistem asinkronus. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan meringkas. Meringkas adalah memendekkan bacaan atau teks dengan tidak menghilangkan informasi yang ingin disampaikan. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan meringkas adalah kegiatan memilah informasi inti suatu bacaan. Oleh karena itu, hasil ringkasan berupa pemadatan informasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, maka kita harus mengetahui struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian dalam teks eksplanasi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat atau rincian penjelasan, dan interpretasi yang harus tetap ada dalam hasil ringkasan teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri ada kalanya memuat data-data yang lengkap sehingga teksnya menjadi cukup panjang. Jika kita ingin menyajikan gagasan sekaligus bagian-bagian penting dari teks ini supaya pembaca cepat paham, kita bisa merangkumnya menjadi sebuah ringkasan. Nah, bagaimana caranya? Baik, Ibu akan memberikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentunya kita harus membaca keseluruhan dari teks tersebut, karena isi dari teks itu biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat, sementara pertanyaan bagaimana itu akan dijawab dalam teks secara kronologis. Kemudian langkah yang kedua, mencari gagasan utama. Selanjutnya kita harus menentukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Perlu Ananda ketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan umum itu adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Tapi kalimat-kalimat utama juga mencerminkan gagasan umum dari teks. Baik, berikutnya yang ketiga, kita membuat kerangka teks. Setelah menemukan gagasan utama teks, kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertakan gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Ketika membaca, kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan, sehingga ketika kita menulis rangkuman, kita sudah tahu bagian mana saja yang akan kita masukkan. Baik, yang terakhir, merevisi sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita buat. Selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks itu sudah disertakan atau tidak, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan.
Baik, Anda sekalian, demikian langkah-langkah untuk meringkas suatu teks eksplanasi. Baik, Anda sekalian, demikian langkah-langkah untuk meringkas suatu teks eksplanasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.